Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pemikiran spasial dan geometri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian visual spasial dan geometri terlebih dahulu. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Kecerdasan visual spasial juga memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau bentuk-bentuk tiga dimensi. Anak yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan bentuk gambar dan pikiran ke dalam bentuk dua atau tiga dimensi, dan memahami konsep spasial. Kecerdasan visual spasial bisa menunjang proses belajar anak di sekolah. Salah satunya, membantu anak untuk memahami mengenal posisi benda, arah, dan jarak. Seseorang yang memiliki kecerdasan visual spasial akan mempunyai kepekaan pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, harmoni, pola, dan bertumpu pada ketajaman untuk melihat dan mengamati. Selanjutnya, pengertian geometri menurut Negoro tahun 2003. Geometri adalah bagian dari matematika yang membahas mengenai titik, garis, bidang, dan ruang. Pemahaman pertama anak terhadap geometri adalah sebatas pengetahuan ruang secara fisik, kemudian meningkat menjadi pemahaman terhadap ruang. Pembelajaran pengenalan geometri kepada anak yaitu dengan mengenalkan beberapa bentuk seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi lima, belah ketupat, dan trapesium. Hal tersebut merupakan awal dari pengenalan bentuk geometri. Kegiatan mengenal bentuk geometri dapat dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar dan mencari bentuk-bentuk yang akan diperkenalkan pada saat belajar mengenal bentuk. Kemudian, berikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengamati bentuk geometri melalui kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk geometri yang sama. Tujuan dari pembelajaran geometri kepada anak yaitu untuk mengenalkan bentuk-bentuk yang ada di lingkungan sekitar, kemudian meningkatkan kemampuan anak untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai titik awal di masa bayi. Anak kecil juga belajar tentang ruang, termasuk bentuk, lokasi, jarak, dan hubungan spasial, yang juga mengalami perkembangan besar selama tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Penguasaan bahasa spasial oleh anak-anak memainkan peran penting dalam pengembangan kategori dalam keterampilan spasial. Selain belajar tentang angka dan bentuk, anak usia dini juga mencakup perkembangan pengukuran, yang merupakan aspek fundamental matematika yang menghubungkan geometri dan angka. Bayi juga mampu membentuk kategori hubungan spasial. Namun, di usia yang masih balita, anak belum bisa mengenal lebih banyak atau lebih kompleks, karena bayi belum dapat menerima segala informasi secara luas. Sehingga, pemahaman pembelajaran mengenai geometri harus disesuaikan dengan usianya. Materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu mengenai transformasi mental bentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, anak usia dini telah mempunyai banyak pengetahuan mengenai bentuk-bentuk geometri dan dapat mencocokkan atau mengelompokkan benda berdasarkan bentuk geometri yang sama. Selain mengelompokkan, anak juga mampu mentransformasi bentuk ke dalam hal lainnya, contohnya seperti bentuk lingkaran. Anak mentransformasi bentuk lingkaran menjadi matahari, dengan alasan karena matahari mempunyai bentuk sama seperti lingkaran. Dan contoh lainnya yaitu bentuk kotak atau segi empat. Anak juga mentransformasi bentuk kotak ini menjadi sebuah kado
Alasannya pun sama, karena bentuknya sama dengan kotak. Ketika anak mentransformasi sebuah bentuk, tentunya memerlukan imajinasi. Ketika imajinasi anak meningkat, maka transformasi bentuk yang dilakukan anak pun akan meningkat. Dari awal hanya melihat satu bentuk menjadi hal lainnya, bisa juga dari beberapa bentuk digabung oleh anak menjadi hal baru seperti menggabungkan bentuk segitiga dan segi empat. Ketika segi empat digabungkan dengan segitiga, akan menjadi sebuah bentuk menjadi rumah, yaitu segitiga sebagai atap dan segi empat sebagai badan rumahnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam ucapan atau hal lainnya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.